pagi keluarga dan Bia MBK Tomang. Selamat berjumpa kembali di dalam acara YouTube Bia MBK. Kali ini kita akan mengadakan pertemuan dalam masa Prapaskah ini dengan 4 kali pertemuan APP. Nah, ada 4 tema dalam pertemuan APP yang berbeda-beda dengan romo dan pendamping serta pembawa renungan pun yang berbeda-beda. Kali ini pertemuan yang pertama dengan tema persaudaraan dalam keluarga. Untuk itu, yuk kita sama-sama menyiapkan diri dan mendengarkan bersama-sama APP pertama kita. Bertemu untuk pertemuan APP kita yang pertama. Tangan tapi bukan senam kayak ibu-ibu. Bukan. Oke Kak Lala, ayo kita senam tangan. Ayo. Yeay. Oke, kita lanjut. H gini. Nempel ya tangannya huruf H gini. I. Kita panggil yuk teman kita yang akan memimpin kita dalam doa pembukaan hari ini. Yuk. Neil. Iya Kak, Yuk. Kita teman-teman mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas keluarga tempat kami hidup dan bertumbuh bersama. Ajarilah kami saling memperhatikan, mengasihi, dan menghormati setiap anggota keluarga kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. sekarang kakak mau panggil lagi kakak Clarissa yang akan menjelaskan tentang dari APP kita minggu ini. Yuk Kak Clarissa. Hai adik-adik semua. Nah, hari ini kakak ingin menjelaskan kepada adik-adik apa sih keluarga itu adalah gereja kecil. Nah, adik-adik, jadi kan kita sebagai keluarga itu pastinya kita pasti memiliki waktu bersama-sama dong dengan keluarga kita dengan papa mama, kakak adik, kita berkumpul, kita berdoa, terus kita berbicara. Nah, di situ kan kita berbicaranya dengan menghargai satu sama lain, kita sopan gitu, kita juga saling mengasihi. Nah, sama seperti Yesus yang juga mengasihi kita semua. Nah, sama dengan Yesus yang mengadakan mujizat tuh di perkawinan di Kana yang dimana Yesus itu mengubah air menjadi anggur. Nah, Yesus melakukan itu karena dia taat kepada Bunda Maria tuh. Kan Bunda Maria memberitahu Yesus bahwa anggurnya sudah mau habis. Nah, jadi adik-adik kita semua harus taat kepada orang tua kita ya, sama seperti Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Yesus harus meneladani sikap Yesus itu. Kita menghargai keluarga kita. Nah, dengan begitu, kita menghadirkan Yesus kan di tengah keluarga kita. Makanya keluarga itu disebut sebagai gereja kecil adik-adik. Tapi kakak enggak baca dari Alkitab ya, tapi nanti ini akan dibacakan menjadi sebuah drama kecil. Nah, kali ini yang bermain Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus pergi ke sebuah pernikahan di Galilea bersama murid-muridnya. Ibunya Maria juga ada di sana. Ketika hari sudah sore, mereka kehabisan anggur. Jadi, Maria berkata kepada Yesus, Anggurnya habis. tapi Yesus berkata kepada ibunya, Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. ada 6 gentong besar di tempat pesta. Gentong-gentong itu kosong. Kemudian, Yesus menyuruh para pelayan mengisinya dengan air. Dia lalu menyuruhnya mencedok air itu.
dan berkata, Yesus, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. ketika orang yang mengatur pesta mencicipi airnya, air itu berubah menjadi anggur. Ia tidak tahu kalau Yesus sudah membuat mujizat itu. Ia memanggil pengantin pria dan berkata, Aneh. Biasanya orang menyajikan anggur yang terbaik duluan dan anggur yang murah terakhir. Tetapi kamu menyimpan anggur yang terbaik untuk disajikan sore hari. para murid hanya tersenyum-senyum saja. Mereka tahu Yesus telah melakukan mujizat. Iman mereka kepadanya makin kuat. Demikianlah cerita dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Oke, kita akan ada bersama Kak Oci di sini. Sekali lagi Kak Oci lagi ya. Orang yang nomor 2, siapa yang mau jawab? Saya. Princess. Udah, ya udah Princess. Oke, apa? Apa jawabannya Princess? Galilea, betul. Yang lainnya betul ya? Good. Kak Lala, jelasin Kak Lala, kenapa sih bikin mainan kok diem-diem kayak gitu sih? Jadi nih refleksinya kakak bacain ya. Ya. Jadi refleksi gamenya itu dalam game huruf ini kita kan pakai bahasa isyarat ya. Jadi dalam game huruf lewat bahasa isyarat ini kita hanya menggunakan tangan kanan yang kita mainkan bersama. Jadi kita bisa belajar saling memahami meskipun cuma lewat komputer, cuma lewat laptop, cuma lewat kita belajar untuk menjalankan satu misi. Jadi satu tujuan adik-adik. Ngerti kan? Jadi kita menyampaikan kakak-kakaknya menjadi perantara kayak menyampaikan sesuatu, terus adik-adik harus mengerti kakak-kakaknya juga karena kita harus saling mengerti kan supaya bisa mencapai satu tujuan gitu. Tujuannya apa nih? Kalau yang tadi tujuannya satu pertanyaan itu gamenya jawabannya harus sama dong semuanya. Nah tujuan kita itu jawabannya harus sama apa yang disampaikan sama kakak-kakaknya gitu. Adik, makanya kita semua juga harus belajar dari keluarga. Jadi kita dalam satu keluarga, adik-adik harus bisa ngertiin mama papa, bisa ngertiin adik atau kakak. Kalau mama lagi capek ya diajak bercanda biar mamanya seneng lagi, ya kan? Senang. Gitu refleksinya adik-adik. Halo adik-adik, kali ini kita akan ditemani oleh Frater Ale. Silakan Frater Ale. Halo adik-adik semuanya, selamat berjumpa lagi bersama Frater. Nah, nama Frater Ale, Frater dari Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, adik-adik, Frater senang sekali berjumpa bersama adik-adik pada kesempatan ini untuk memaknai masa APP tahun 2021 ini, terlebih bersama para BIA MBK Tomang dan juga para komper yang hari ini yang mempersiapkan diri untuk menyambut komuni pertama. Oke, selamat siang. Seperti adik-adik tadi belajar komunikasi kan, perlu komunikasi yang lancar biar bisa memahami pesan yang akan disampaikan. Oke adik-adik. Nah, Frater sekarang statusnya sebagai Frater. Nah, sebagai Frater sekarang Frater sudah menempuh pendidikan S2, sebentar lagi jadi romo, jadi pastor. Nah, jadi kalau orang yang ingin menjadi pastor atau menjadi romo itu harus jadi Frater dulu. Nah, semoga adik-adik yang di sini yang cowok-cowok ganteng yang bisa mau juga jadi romo ya. Tadi sebelum kita main,
kita tadi mendengar bacaan yang diambil dari Injil Yohanes. Nah, tentang pernikahan di Anak. untuk menghadiri suatu pernikahan. Pernikahan itu di Kana. Nah, Yesus datang bersama ibunya, bersama mamanya, dan bersama para murid-muridnya. Nah, adik-adik tahu kan kalau orang pesta itu biasa penuh dengan makanan, penuh dengan minuman. Ketika mereka sedang makan, nah, ketika mereka sedang minum anggur, nah, anggur habis. Nah, adik-adik bisa bayangkan gimana rasanya kalau adik-adik kehabisan uang. Padahal adik-adik harus membeli makanan. Dan adik-adik lapar, adik-adik butuh makan, tapi adik tidak punya uang. Nah, begitulah yang dialami oleh tuan pesta yang mengadakan pesta pernikahan. Nah, orang yang hadir masih banyak, tetapi anggur sebagai pelengkap pesta, anggur sebagai minuman pesta sudah habis. Yang membuat orang bersuka cita, yang membuat orang bersenang-senang, habis. Nah, ketika mereka mengalami kehabisan anggur, nah, bingung kan tuan pesta, orang yang punya pesta yang menikah itu bingung. Kok bisa anggurnya habis, padahal yang ikut pesta itu masih ramai orang. Nah, ketika anggur habis, kita tadi mendengar Bunda Maria datang kepada Yesus dan mengatakan, mungkin begini Bunda Maria mengatakannya ya. Tidak tertulis sih di dalam Injil, tapi kita bisa membayangkan. Mungkin begini dia mengatakan, anakku atau nak, mereka kehabisan anggur. Bisakah engkau membantunya? Atau dapatkah kita membantu mereka? Nah, mungkin kira-kira itulah yang ditanyakan oleh Bunda Maria kepada Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, Ibu, waktuku belum tiba. Nah, tetapi Bunda Maria tidak melihat apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai penolakan dari Yesus. Dia tidak melihat atau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus itu sebagai sebuah penolakan, bahwa Yesus menolak membantu orang yang sedang berkesusahan. Bahwa dia tidak memikirkan bahwa Yesus itu tidak akan membantu. Tetapi dia berkata kepada para pembantu yang melayani tuan pesta di pesta pernikahan itu. Dan dia mengatakan, Bunda Maria mengatakan, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, teman-teman, dengar apa? Ingat kata Bunda Maria itu. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, dan dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa para pelayan itu mengisi tempayan-tempayan dengan air. Dan secara ajaib, secara mengagumkan, secara luar biasa, Tuhan Yesus membantu mereka dengan mengubah air menjadi anggur. Dan ketika dihidangkan ke tuan pesta, ternyata tuan pesta mengatakan dan merasakan bahwa air yang sudah diubah Yesus menjadi anggur itu menjadi anggur yang baik. Bahkan tuan pesta mengatakan, biasanya orang yang pesta akan menyediakan anggur yang baik di awal pesta. Karena mengapa? Karena di awal pesta orang akan kuat minum. Orang akan sangat suka minum. Dan ketika sudah mendekati akhir pesta, di mana orang sudah puas minum, di mana orang sudah mulai mabuk mungkin, nah di situ baru dikeluarkan anggur-anggur yang tidak baik. Maksudnya yang tidak baik itu anggur-anggur yang kurang enak, mungkin anggur-anggur yang masam. Nah, tetapi tuan pesta mengatakan, engkau menyediakan yang terbaik dari awal sampai akhir. Nah, adik-adik yang terkasih, dari cerita peristiwa pernikahan di Kana ini, apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita ambil? Pertama adalah,
Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu hadir di dalam peristiwa hidup kita. Nah, seperti hari ini, Tuhan Yesus hadir di pesta pernikahan di Kana. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu hadir bersama kita. Nah, kita diajak untuk menyadari kehadiran Yesus itu. Kita diajak untuk melihat, kita diajak untuk sadar bahwa Yesus juga hadir dalam hidupku. Nah, melalui siapa Yesus itu hadir? Nah, bagi adik-adik, Yesus hadir secara nampak dan nyata melalui orang tua, melalui kakak, terlebih melalui orang tua. Di mana orang tua yang selalu mengasihi, yang selalu mencintai, yang selalu merawat, yang selalu memperhatikan, dan juga yang selalu menjaga kita, membantu kita. Nah, itulah wujud kehadiran Yesus dalam hidup kita, yang dapat kita rasakan, yang dapat kita alami, bahwa hadir dalam pribadi orang tua kita. Nah, terus yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari bacaan dari Injil yang kita dengarkan tadi? Nah, kita belajar dari Bunda Maria. Dan apa yang dikatakan oleh Bunda Maria? Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, adik-adik yang terkasih, kita punya kitab suci kan? Nah, di dalam kitab suci, Yesus sudah mengatakan, Yesus sudah memberikan semacam pelajaran bagi kita. Yesus sudah memberikan pedoman. Yesus sudah memberikan teori-teori bagaimana manusia itu harus hidup. Nah, sekarang kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bunda Maria. Lakukanlah itu. Nah, ketika kita sudah mendengar, ketika kita sudah membaca firman Tuhan, ketika kita sudah mendengar sabda Tuhan, dan ketika kita sudah mendengar orang tua kita menasehati kita, memarahi kita, nah kita diajak untuk mendengarkan. Nah, ketika kita sudah mendengarkan, maka kita diajak pula untuk melaksanakan atau melakukan. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau kita melakukannya, kita pasti akan merasakan hal yang paling baik seperti yang dialami oleh Tuan Pesta tadi. Dan Yesus tidak akan memberikan yang buruk kepada kita kalau kita sudah melakukan apa yang diajarkannya, kalau kita sudah melakukan apa yang diminta oleh Yesus. Dan kita tahu, kalau Yesus tadi hadir dalam diri orang tua kita, kita percaya bahwa orang tua kita tidak akan pernah mengajarkan kita hal-hal yang buruk, tidak pernah meminta kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak meminta kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi orang tua kita selalu meminta kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang luar biasa, dan juga hal-hal yang berkenan kepada orang lain dan juga kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita belajar bersama. Dan mari kita menyadari kehadiran Yesus yang selalu hadir dalam hidup kita melalui orang tua kita dan juga saudara-saudari kita, tetangga kita yang ada di sekitar kita. Dan juga mari kita melakukan apa yang baik yang diminta oleh orang tua kita, dan kita harus yakin bahwa didikan atau orang tua meminta kita sesuatu yang baik agar kita menjadi persembahan yang baik juga. Nah, tapi landasan kita, dasar kita, dan juga pedoman kita, kita harus berpegang teguh kepada Yesus. Yesuslah sandaran, Yesuslah pegangan kita, Yesuslah dasar kita, Yesuslah
yang harus kita pegang teguh. Selain kita belajar bersama Yesus, kita belajar dari Yesus, dan kita juga berjalan bersama Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, semoga peristiwa pernikahan di Kana juga menyadarkan kita untuk selalu membantu satu sama lain, menjalin relasi satu sama lain, tahu akan kebutuhan orang lain, bahwa komunikasi itu penting. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang salah, ketika kita melihat orang lain membutuhkan bantuan kita, nah kita diajak seperti Yesus untuk mau membantu, rela membantu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita berkeluarga, di dalam kita membantu orang tua kita membantu nenek kita, saudara-saudari kita, dan kakek-kakek kita mungkin kalau yang masih ada. Ketika mereka mengalami kesusahan, ketika mereka mengalami penderitaan. Nah, hal kecil yang dapat adik-adik lakukan seperti yang Kakak Lala tadi katakan, bahwa perbuatan baik yang dapat adik-adik lakukan adalah ketika melihat orang tuanya capek. Nah, adik-adik mungkin bisa memijat orang tuanya, memijat mamanya atau papanya, sehingga mamanya merasa capeknya hilang, terus merasa diperhatikan, merasa dicintai. Begitu adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Injil Yesus membuat mujizat air menjadi anggur karena permintaan Bunda Maria. Ada tips untuk kita anak-anak supaya bisa menuruti perintah orang tua tanpa marah-marah. Pertanyaannya supaya minta kepada orang tua agar tidak marah-marah. Oke, Alexa. Alexa bisa dengar suara Frater? Bisa, Frater. Oke. Nah, Alexa, perlu dipahami, perlu kita tahu bahwa dalam bacaan Injil tadi dikatakan bahwa ada situasi di mana orang kehabisan anggur. Saat itu ketika ada pesta, mereka kehabisan makanan, mereka kehabisan minuman. Nah, ketika mereka kehabisan minuman, nah Bunda Maria melihat dengan mata. Terus dari penglihatannya muncul rasa kasihan di dalam hatinya. Dia kasihan melihat orang yang kehabisan minuman, padahal mereka masih ingin minum. Nah, ketika mereka melihat hal itu, Bunda Maria mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ketika Yesus mendengar mereka kehabisan anggur, dan Yesus juga tahu bahwa saat itu mereka sangat membutuhkan anggur, nah mereka juga kasihan. Nah, Yesus juga kasihan kepada mereka. Ada perasaan kasihan, ada perasaan empati, simpati, ada perasaan terharu melihat mereka. Nah, ketika Yesus merasa kekasihan, merasa terharu, nah maka dia tidak akan marah memberikan bantuan kepada orang karena situasi saat itu orang membutuhkan minuman. Nah, demikian juga kita dalam keluarga. Mungkin ketika Alexa meminta sesuatu kepada papa atau kepada mama, nah orang tua Alexa tahu. Misalnya Alexa butuh HP, Alexa minta HP, tapi Alexa sudah punya HP sebelumnya. Nah, orang tua Alexa tahu kalau Alexa tidak butuh, Alexa tidak membutuhkan benar HP karena Alexa masih punya HP. Nah, tetapi jika Alexa misalnya lapar, nah papa aku minta makan, minta makanan, minta minuman. Nah, pasti orang tua Alexa akan memberikan karena orang tua tahu bahwa Alexa memang membutuhkan makanan itu. Nah, tetapi orang tua akan marah kalau Alexa misalnya minta HP, tetapi Alexa sudah punya HP sebelumnya. Alexa hanya ingin menambah HP itu misalnya menjadi 2. Terus Alexa mungkin ingin membeli yang terbaru. Nah, itu orang tua akan melihat bahwa yang Alexa butuhkan, yang Alexa mau itu bukan Alexa butuhkan, tetapi itu hanya keinginan Alexa sendiri. Nah, tetapi kalau Alexa misalnya minta makan, minta minum, nah itu memang Alexa butuh. Kalau Alexa tidak diberi itu, maka Alexa akan sakit. Begitu.
Begitu Alexa? Oke, Frater. Oke. Saya Kak, Rebecca. Yesus berkata, saatku belum tiba. Apa yang dimaksud saatku belum tiba? Bukankah Yesus dapat melakukan mukjizat tiap saat? Oke Rebecca. Begini Rebecca penjelasannya ya. Nah, Rebecca yang kita baca tadi dalam bacaan Injil Yohanes. Nah, ketika Yesus memulai karyanya, dia pertama-tama berpuasa dulu di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Nah, ketika itu Yesus belum melakukan itu. Nah, Yesus hanya diundang bersama ibunya untuk ke pesta. Nah, memang Yesus bisa melakukan itu, tetapi dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa ketika Bunda Maria meminta Yesus untuk melakukan itu, memang Yesus mengatakan saatku belum tiba. Nah, dengan kata saatku belum tiba, Yesus ingin menunjukkan bahwa memang dia belum saatnya tampil di muka umum, tetapi dia sudah bisa memberikan mujizat. Nah, saat itu juga situasi sedang mendesak, situasi yang sangat membutuhkan Yesus melakukan suatu mujizat. Nah, seandainya mereka tidak kehabisan anggur, Yesus pun tidak akan melakukan sebuah mujizat, dan Bunda Maria pun tidak akan meminta dia untuk melakukan. Nah, tetapi karena pada saat itu adalah situasi yang begitu mendesak, di mana orang memang membutuhkan anggur, nah Yesus seperti ada unsur terpaksa melakukan. Tetapi bukan dalam artian terpaksa, dalam artian negatif. Terpaksa dalam artian negatif itu berarti terpaksa, memang terpaksa harus begitu. Tetapi Yesus dengan mengatakan saatku belum tiba. Memang saat itu dia belum menyatakan dirinya, belum mewartakan kerajaan Allah di tempat-tempat umum. Nah, saat itu dia hanya pergi bersama muridnya dan bersama gurunya. Nah, tetapi karena situasi yang mendesak, karena situasi yang memang membutuhkan mereka membutuhkan bantuan, maka Yesus akhirnya mengadakan mujizat di situ. Dan dikatakan di dalam terakhir bacaan Injil juga ketika peristiwa pernikahan di Kana, dan Yesus mengatakan, Injil mengatakan begini, dan itu adalah mujizat pertama yang dilakukan Yesus, dan dia pun menyatakan kemuliaannya. Nah, memang Rebecca, Yesus memang itu pertama kali mengadakan mujizat. Nah, dengan mengatakan saatku belum tiba, memang saat itu belum saatnya Yesus melakukan. Tetapi karena situasi yang membutuhkan bantuan dari Yesus, maka Yesus menyatakan bahwa saat itu juga waktunya tiba. Nah, karena situasi yang mendesak, karena situasi yang membutuhkan bantuan, maka Yesus pun membuat suatu mujizat. Begitu, Rebecca? Mengerti, Frater. Terima kasih. Oke.
undang Lydia untuk doa penutup. Lydia. Iya, Kak. Nah, yuk. Lydia udah siap doa penutupnya? Siap. Yuk, ajak teman-temannya yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyayangi kami dan keluarga kami. Bantulah kami agar kami juga bisa menyayangi Engkau dengan sepenuh hati. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Oke, adik-adik, akhirnya kita sampai di penghujung acara ini. Nah, adik-adik yang belum ikutan bisa mendaftar pada di bawah ini. Dan untuk adik-adik yang sudah ikutan hari ini, kakak tunggu minggu depan ya. Sampai jumpa adik-adik.